Baiklah, mulai ya Pak Rizky. Karena di ganti posisi dulu. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Rizky? Alhamdulillah Pak, untuk kabar sehat. Kemudian ada beberapa sih yang mengganjal di hati seperti itu Pak. Oh iya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dengan terkait mungkin bisa dikatakan keputusan ya emban saat ini gitu. Kira-kira itu hal yang di sekolah apa tentang pribadi Pak? Di sekolah Pak, kebetulan Di kan sekolah. dipilih menjadi ketua kepramukaan di pangkat, nah seperti itu. Jadi di kepramukaan itu dari ketuanya. Terus untuk tujuan dari pertemuan ini untuk membahas apa ini Pak? Ya, seperti ini Pak Sadam. Dengan dibentuknya saya sebagai kepala gugus depan SMP ini, bisa dikatakan ini adalah hal yang baru buat saya karena mengatur kurang lebih 500 peserta didik dan ditambah juga dengan 43 dewan guru atau pembina. Dan kegiatan ini, kepramukaan ini dilaksanakan tepatnya itu selepas sholat Jumat atau ba'da sholat Jumat. Nah, sedangkan di waktu-waktu tersebut ada waktu-waktu yang bisa dikatakan riskan, pembinanya izin, apalagi ditambah juga mungkin aktivitas peserta didik yang dari jam 00 dan jam 7 sampai jam 11 itu padat, sehingga memicu peserta didik itu ada yang dengan alasan sakit, kemudian izin pulang, ada kegiatan yang lain, bahkan sampai mereka rela untuk lompat pagar seperti itu Pak. Itu yang sampai saat ini mengganjal dalam hati gitu. Jadi ada yang sampai lompat pagar juga Pak ya. Terus kalau di posisi sekarang ini untuk dapat kesempatan apa yang Pak Rizky miliki Pak untuk mengubah hal itu lebih baik lagi? Ada nggak kesempatan Pak Rizky untuk mengubahnya itu? Ya, biasanya sih saya mengadakan evaluasi di setiap rapat kedinasan sekolah. Jadi saya menyampaikan bahwasanya pembelajaran kepramukaan selepas sholat Jumat itu banyak kekurangannya seperti itu. Ya, dari skala 1 sampai 10 Pak, itu kesempatan itu kira-kira skalanya berapa Pak? Dalam arti kesempatan untuk memperbaiki hal itu yang tadi disampaikan, ada siswa yang melompat pagar, terus ada guru-guru yang nggak bisa ikut. Itu dari 1 sampai 10 kesempatan Pak Rizky kira-kira berapa Pak untuk mengubah? Saya sih pribadi Pak Sadam ya, sebelum salah, saya sih pribadi pinginnya kepramukaan itu jangan diadakan di selepas sholat Jumat, tapi di pagi hari gitu. Kalaupun tetap diadakan di selepas sholat Jumat, mungkin skalanya bisa dikatakan 4 Pak, karena banyak aktivitas dari pagi sampai menjelang sholat Jumat itu gitu. Ya Pak. Nah, kekuatan Bapak tadi kan ditunjuk kepala sekolah sebagai Kang Gudep ya, ketua Gudep ya. Nah, kekuatan Bapak dengan ditunjuk itu
untuk mencapai tujuan yang tadi telah disampaikan, tujuan dalam arti membuat siswa tidak membuat siswa siap atau membuat guru-gurunya siap, itu kekuatan Bapak apa, Pak? Ada nggak hal-hal kekuatannya? Baik, terima kasih Pak Sadam. Biasanya saya itu sudah membuat satu program, kemudian program tersebut saya buatkan RPP-nya, kemudian dari RPP tersebut saya eh, sampaikan kepada pembinanya. Gitu. Selain itu pula saya membentuk satu tim. Jadi ada tim dari pembina, ada tim khusus dari Dewan Kerja Penggalang. Ya, jadi ada tim ya, Pak, ya. Terus adalah saya mau tanyakan juga peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil atau hal-hal yang visioner lah, dalam arti ada nggak peluang lain selain berkoordinasi itu, ada nggak visi apa kok visi peluang lain lah, intinya kayak maksudnya inovasi Bapak, ada nggak Pak inovasi untuk mencapai tujuan itu? Iya, biasanya yang paling penting itu komunikasi ya Pak Sadam. Komunikasi dengan pembina, komunikasi dengan dari Dewan Kerja Penggalang. Jadi saya menyampaikan program, kemudian menyampaikan suatu RPP pembahasan kepada pembina bahwasanya hari ini materinya tentang PBB. Gitu. Maka dari malam itu pembina sudah membaca terlebih dahulu materi-materinya. Kemudian dari pihak Dewan Kerja Penggalangnya pun sama. Mereka terkadang sebelum hari H dan nanya, Kak, untuk materi besok apa? Oh, besok materinya PBB. Kalau kami siapkan timnya untuk membantu kata-kata pembina, andai kata nanti ada yang tidak hadir seperti itu. Nah, kita kan sudah tahu tadi untuk peluangnya ya udah ada juga. Terus kira-kira ada nggak hambatan Pak? Hambatan kalau ada peluang tadi kan mestinya ada hambatan-hambatan atau gangguan yang Bapak Rizky rasakan untuk mencapai apa ke tujuan Bapak itu. Ada nggak Pak hambatan-hambatannya dari Dewan Guru atau dari wali murid gitu, ada nggak? Ya, hambatan ada Pak. Terkadang ada beberapa memang ini program kan memang kalau dari Kemendikbud sendiri kegiatan pramuka ini sudah dijajarkan tidak wajib lagi. Cuma di sekolahan kami tetap dilaksanakan. Nah, ada beberapa orang tua siswa itu yang tetap kekeh, kan di kementerian sudah nggak diwajibkan lagi gitu. Ya maka ya diperbolehkan lah. Lagi ada orang tua yang tidak memahami tentang kebijakan dari sekolah sendiri. Jadi hanya memihak satu. Itu hambatan. Sehingga apa? Orang tua itu datang menjemput, udah waktunya pulang ya pulang. Itu hambatan dari orang tua. Kemudian hambatan yang kedua dari pembinanya yang memang mereka ada jadwal khutbah di luar, pikir saya bisa pulang, ternyata tidak, gitu. Tidak pulang, tidak balik lagi ke sini. Ya, sudah dibantu dengan Dewan Kerja Penggalang. Ya, terus untuk mencapai memuluskan hambatan itu, kira-kira ada nggak solusinya Pak dari inovasi Bapak itu? Solusinya ada nggak? Kira-kira Bapak punya solusi apa untuk menyelesaikan hambatan itu? Ya, kalau solusi biasanya saya menggunakan sistem komunikasi di rapat ya Pak Sadam. Di rapat ini saya sampaikan, kemudian dari sama bibitnya juga alhamdulillah menerima positif apa yang saya rasakan seperti itu. Sehingga dari sama bibitnya menyampaikan, udah Pak Rizky dibuatkan saja surat kesanggupan bagi siapa kata pembina yang sanggup, udah kaitan kontraknya ini sanggup gitu. Tidak sanggup, ya udah kaitan kontrak tidak sanggup. Itu nanti ketika di pelaksanaan itu kata pembina yang hadir itu adalah kata pembina yang sanggup gitu. Bagi kata pembina yang tidak sanggup maka dia sudah mendapatkan peserta didik untuk dilatih di kepramukaannya. Iya, pembina yang sanggup itu ya Pak, yang kita berdayakan ya. Pakai apa?
surat apa namanya sanggupan itu. Nah, tadi dari beberapa apa namanya solusi yang Bapak canangkan, inovasi-inovasi Bapak untuk prioritas ada nggak Pak yang paling prioritas dari Bapak sendiri? Biasanya Ya, dipakai untuk yang paling sering, gimana Pak Sadam? ya yang paling sering dipakai skala prioritasnya yang mana gitu untuk menyelesaikan hambatan tadi kan ada solusi-solusi yang Bapak canangkan tadi. Nah, solusi yang paling sering dipakai yang mana Pak? Ya, paling tidak dari tim yang saya bentuk tadi Pak Sadam. Saya ada tim dari kakak pembinanya, kemudian ada tim dari Dewan Kerja Penggalang yang memang mereka siap sedia membantu kegiatan kepramukaan yang ada di SMP ini, Pak Sadam. Iya, iya. Siap. Nah, kalau jangka waktunya Pak untuk apa namanya mengefix semua itu, strategi Bapak itu jangka waktunya berapa lama? Biasanya saya Hamin 2 dari latihan rutin itu sudah mulai share kegiatan RPP-nya besok seperti apa gitu. Dan di Hamin satunya tetap diingatkan lagi bahwasanya besok kita materinya A, maka mohon kepada kakak pembina dan Dewan Kerja Penggalang mempersiapkan segala sesuatunya. Komunikasi Hamin 3-nya Pak Sadam. Komunikasi positif ya Pak ya. Terus ini ada lagi Pak, ukuran keberhasilan Bapak itu ada nggak ukurannya? Kalau misalnya skala 1 sampai 10 itu ukuran keberhasilannya kalau sekarang ukuran berapa Pak setelah Bapak melakukan inovasi tadi itu? Ya, alhamdulillah sih dari berbagai macam strategi dan inovasi yang saya laksanakan beserta tim itu bisa dikatakan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Skalanya di skala 8. Kenapa? Karena dari situ adik-adik yang kelas 7 terutama itu termotivasi dari kakak-kakaknya kelas 8 mengikuti kegiatan kepramukaan, sehingga dari kegiatan tersebut muncullah pramuka-pramuka Garuda gitu. Alhamdulillah seperti itu Pak Sadam. Ya, jadi ada pramuka Garuda itu ya Pak ya. Nah, Iya. ada lagi pertanyaan tentang tanggung jawab Pak. Jadi setelah Bapak melakukan aksi tadi itu ada nggak Pak? Atau siapa yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen-komitmen tentang apa namanya tadi penyelesaian masalah tadi, penyelesaian gangguan tadi, komitmennya kira-kira ada nggak orang yang komitmen yang selalu membantu Bapak gitu, ada nggak? Ya, kalau yang membantu jelas saya tidak lepas dari tim yang sudah saya bangun. Ada tim dari kakak pembinanya, ada tim dari Dewan Kerja Penggalang. Dari awal Hamin 2, kemudian Hamin 1 sampai di hari pelaksanaan, bahkan sampai pulang pun pendataan absensi dan lain sebagainya, saya dibantu dengan tim yang sudah terbentuk. Seperti itu Pak Sadam. Ya, alhamdulillah. Nah, terus ini pertanyaan terakhir Pak. Setelah melakukan sesi ini tanya jawab dengan saya, kira-kira tindak lanjutnya ada nggak dari Bapak? Bapak kan tadi udah ada tujuannya udah ada, terus cara solusinya untuk mencapai tujuan udah ada. Tindak lanjut setelah ini Pak, punya resolusi nggak ke depannya? Baik, biasanya tetap komunikasi, kemudian kerjasama tim baik itu pembina maupun dengan Dewan Kerja Penggalang. Ditambah lagi lebih mempersiapkan materi yang menarik untuk anak-anak sehingga tidak ada lagi bahasa adik-adik yang gigi, kemudian adik-adik yang lompat pagar dan sebagainya itu Pak Sadam. Sejauh ini seperti itu. Ya baik. Untuk skala prioritas Pak, skala prioritas, skala ininya pencapaiannya, skala 1 sampai 10 itu kira-kira kan tadi kan 4 ya dari pencapaiannya. Kira-kira setelah sesi ini ekspektasi Bapak kira-kira berapa Pak? Skalanya 1 sampai 10 Pak. Insya Allah
saya coba targetkan menjadi 8 ya Pak ya skalanya, sehingga ada peningkatan dengan adanya tim, kemudian komunikasi antar tim. Mungkin seperti itu Pak Sadam. Ya, ya terima kasih Pak Rizky telah melakukan tanya jawab kunjungan ke rumah kami ini. Semoga nanti kedepannya Pak Rizky bisa mencapai tujuan-tujuan yang Pak Rizky inginkan, dan hambatan-hambatan yang tadi telah dijelaskan semoga dapat diselesaikan, dan skala ekspektasi tadi semoga dapat tercapai Pak Rizky. Sekian dari saya Pak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam. Sama-sama Pak Rizky.